Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, muslimat, para santri, para pecinta Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin, khususnya asrama Makda Maqam Mahmuda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada sore ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nasaihul Ibad, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan taufik, maunah, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, para santri Makda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan yaitu pada maqalah yang ke-55. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu al-khamisatu wal khamsun, utawi iki iku makalah kang kaping 55, makalah yang ke-55. Qala dawuh sapa Maliku ibni Dinarin, Malik ibnu Dinar, radhiya muka-muka paringi ridha sapa Allahu Allah anhu sangking Malik ibni Dinar. Dawuh ihbis thalathan bi thalathin, ihbis nyegah sira, ai imna tegese cegah sira, thalathan ing telu, minal khisalil madhmumati sangking pira-pira perkara kang den ala, bithalathin kelawan telu perkara, minal khisalil mahmudati sangking pira-pira perkara kang den puji. Hatta takuna sehingga dadi sira, dadi iku minal mukminina setengah saking pira-pira wong kang mukmin. Ai kai tattasifa tegese supaya merkoleh sifat sira, bihaqaiqil imani kelawan iman kang bener, kal mukminina koyok pira-pira wong mukmin, as-sadiqina kang padha bener, fi imanihing ing dalem imani mukminin, yang artinya Malik ibnu Dinar mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau berkata, ihbith thalathan bi thalathin, kata beliau, cegahlah, pagarilah tiga hal yang jelek ini dengan tiga hal yang bagus. Artinya sebelum tiga hal yang jelek ini terjadi, maka tutuplah dengan tiga hal yang bagus ini. Mengapa kita melakukan tiga hal yang baik ini sebelum terjadinya tiga hal yang buruk ini? Kata beliau, hatta takuna minal mu'minin,
sehingga kalian semua akan menjadi orang mukmin. Maksud dari orang mukmin di sini bagaimana? Kaitattasifa bihaqaiqil iman, supaya kamu sekalian mendapatkan sifat sebagaimana orang mukmin memiliki sifat keimanan yang benar-benar, yang shadiq, yang tidak diragukan keimanannya. Apa 3 hal yang baik itu dan apa 3 hal yang buruk itu? Kata beliau, al-kibru bitawadu'i. Al-kibru suiciku sombong, bitawadu'i kelawan sifat tawadu. Sebelum sifat sombong itu muncul, maka redakanlah dengan sifat tawadu. Cegahlah sifat sombong itu dengan sifat tawadu. Apa itu sombong? Apa itu tawadu? Wal kibru lan utawi sombong, iku huwa utawi al kibru, iku ru'yatun nafsi, ningali awak dhewe, bi'ainil izzi kelawan moto kemuliaan, wa ru'yatul wairi lan ningali wong liya, bi'ainil haqarati kelawan peningal kang ino, aksud tawadu'i yaiku lawane tawadu. Definisi dari sombong itu adalah melihat diri sendiri dengan mata yang mulia. Artinya menganggap diri sendiri itu mulia, sedangkan melihat orang lain itu mereka dianggapnya hina. Wa ru'yatil ghairi bi'ainil haqarati, melihat orang lain itu dengan mata kehinaan. Atau ada definisi lain, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Jadi ada 2 kriteria seseorang itu kemudian disebut dengan mutakabbir, orang yang sombong. Yang pertama adalah batarul haqqi, dia akan menolak kebenaran. Mengapa dia menolak kebenaran? Karena dia menganggap bahwa dirinya itu sudah benar dan orang lain itu salah. Orang yang sudah menganggap dirinya itu pintar, maka dia tidak akan mau belajar lagi. Kenapa? Karena sudah merasa cukup. Al-ithnan la yata'allaman. Ada 2 orang yang tidak akan mau belajar lagi. Menarik kalau saya lihat beberapa ulama yang ada di Mesir, mereka mengajarkan tawadhu bukan hanya dari sisi teori saja, tapi mereka mempraktekkan. Mereka tidak segan-segan duduk di majelis muridnya. Jadi ada namanya Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah ini mufti Mesir. Ini apa namanya? Termasuk kiai besarnya di Mesir. Ulama yang sangat disegani. Beliau mempunyai banyak murid. Salah satu muridnya itu adalah Syekh Usama. Syekh Ali Jum'ah ini umurnya lebih dari 65, ya sekitar mau 70 lah. Syekh Usama ini berumur 40. Suatu ketika Syekh Usama ini mengajarnya tinggi. Sampean bisa lihat di YouTube Azhar TV.
Maka beliau duduk di bawah seperti sampean itu. Si ahli Jummah itu duduk di bawah mendengarkan penjelasan-penjelasan dari Syekh Usamah. Itu banyak sekali yang kayak gitu. Biasa. Artinya mereka bukan hanya mengajarkan sifat tawadhu itu secara teoritis saja, namun juga secara praktis dilakukan. Mengapa mereka tidak malu untuk duduk di majelisnya para muridnya itu? Kenapa? Ya itulah tawadhu. Mereka menganggap bahwa mereka belum cukup ilmunya sehingga perlu mempelajari dari orang lain. Kita jangan sekali-kali meremehkan bahkan kepada burung sekalipun. Burung yang terbang itu jangan kita remehkan. Bahkan nyamuk itu pun juga jangan kita remehkan. Orang kafir kan meremehkan nyamuk. Kalau sampean baca di surah Al-Baqarah itu, mereka meremehkan. Buat apa nyamuk ini diciptakan? Bukankah nyamuk ini tidak memberikan manfaat apapun, justru kemudaratan. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Nah, maka ciri-cirinya orang kafir itu adalah mereka tidak mau menerima kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, wa ghamtun nas. Dia akan cenderung meremehkan orang lain. Karena dia menganggap dirinya itu sudah besar, maka orang lain dianggapnya kecil. Mengapa pengikut para nabi terdahulu itu kebanyakan orang-orang lemah, orang-orang yang tidak mempunyai kedudukan? Kalau dalam bahasa Al-Quran itu orang-orang yang aradhil, yang lemah. Itu kebanyakan para nabi seperti itu pengikutnya. Sedangkan orang-orang yang mempunyai kedudukan seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya, itu mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka menganggap siapa sih Muhammad seperti itu? Bukankah dia itu keponakan saya yang baru lahir kemarin? Tidak mau ikut. Kenapa? Gengsi. Yaitu salah satu ciri dari orang sombong. Sebenarnya mereka itu tahu bahwa ajaran Nabi Muhammad itu benar. Buktinya apa? Buktinya terkadang Abu Jahal ini suka mencuri-curi pendengaran. Jadi ketika ada seorang sahabat membaca Al-Quran, nah Abu Jahal ini terkadang mencuri-curi pendengaran. Maksudnya sembunyi-sembunyi dan mendengarkan lantunan Al-Quran. Dan dia meyakini kebenaran Al-Quran itu. Tapi tidak mau masuk Islam. Kenapa? Gengsi. Masa saya mau ngikuti Muhammad? Ya, gitu kan bahasa mereka itu. Jadi yang menghalangi mereka tidak mau masuk Islam tak lain adalah kesombongan mereka. Dan sombong itu aksud tawadhu, kebalikan dari tawadhu. Berarti kalau tawadhu itu adalah menganggap diri sendiri rendah. Karena dia menganggap kurang akan ilmu, haus akan ilmu. Dari manapun ilmu itu berasal, meskipun dari burung sekalipun, dari hewan yang hina sekalipun, maka dia akan ambil itu. Itulah ciri orang yang tawadhu. Tawadhu itu bukan berarti dia kemudian menganggap orang lain itu lebih besar, kemudian dia menghambakan diri kepada orang lain itu. Tidak. Itu bukan tawadhu. Tawadhu itu bukan berarti ketika sampean disakiti kemudian sampean diam saja. Itu bukan tawadhu. Tawadhu itu adalah andep asor.
Jadi mengikuti seperti ilmunya air. Air itu akan menuju kepada tempat yang lebih rendah, dari yang tinggi ke tempat yang rendah. Pernahkah sampai menemukan air yang yang mengarah dari tempat rendah ke tempat yang tinggi? Tidak ada, kecuali air mancur. Tapi sifat air seperti itu. Makanya para ulama kemudian sering memberikan ibarat perumpamaan. Jadilah kamu itu seperti padi. Semakin tua semakin merunduk. Tapi jangan menjadi pakis. Tahu pakis sampean? Semakin tua maka dia semakin mendongak ke atas. Daunnya semakin melebar mendongak ke atas. Meskipun sampean nanti sukses, nanti lulus dari sini, kemudian mendapatkan kesuksesan, diberikan kekayaan yang luar biasa, kemudian punya pondok juga satu misal, santrinya banyak, semua orang tunduk kepada sampean, jangan sekali-kali menyombongkan diri. Apalagi kemudian membanding-bandingkan dengan guru sampean yang dulu itu, yang pernah ngajari, yang kebetulan hanya di musola kecil gitu kan. Kemudian sampean ketika sudah pulang dari pondok sekarang sudah bisa baca kitab. Kemudian kiainya yang dulu itu yang ngajari sampean baca itu kemudian diremehkan. Jangan seperti itu. Karena bagaimanapun itu adalah guru kita. Ambillah perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Man 'allamani harfan." Barang siapa yang mengajari saya walaupun itu satu huruf, maka kata Sayyidina Ali, maka saya akan anggap orang itu menjadi sayyid saya. Sayyid, dan saya itu adalah budak. Bagaimana seorang budak? Budak itu mengikuti apa yang dikatakan oleh sayyid. Bahkan si sayyid ini berhak menjual si budak. Nah, seperti itu, saking tawaduknya Sayyidina Ali. Bagaimana kesombongan itu muncul? Nah, ada banyak faktornya. Kita baca di sini. Wal kibru lan utawi sombong. Iku yakunu ono opo kiber. Ono iku bil manzilati kelawan kedudukan. Wal ujubu lan utawi ujub. Iku yakunu ono opo ujub. Ono iku bil fadilati kelawan fadilah. Fal mutakabbiru mongko utawi wong kang sombong iku yujillu nganggep bagus sapa mutakabbir nafsahu ing awak dhewe mutakabbir an rutbatil muta'allimina saking derajate pira-pira wong kang belajar. Wal mu'jibu lan utawi wong kang ujub iku mustakfiru fadlihi wong kang akeh-akeh keutamaane. Mu'jib an istiyadil muta'addibina saking tambahi pira-pira wong kang anduweni adab. Seseorang itu bisa menjadi sombong karena banyak hal. Ada kalanya dia sombong mempunyai tempat manzilah, mempunyai jabatan. Yang awalnya dia itu hanya karyawan biasa, moro-moro kemudian diangkat menjadi direktur, menjadi CEO. Ketika dia menjadi karyawan biasa, dia ramah. Tapi ketika dia sudah diangkat menjadi CEO, direktur, langsung lupa diri, seperti kacang lupa dari kulitnya. Ada yang seperti itu banyak. Jadi karena dia mendapatkan jabatan, maka dia kemudian sombong.
Di dalam Al-Quran dicontohkan seperti Fir'aun. Fir'aun ini ketika dia merasa dirinya sudah mendapatkan segalanya, kerajaan sudah digenggam di tangannya. Air Nil itu berada di bawah kekuasaannya. Wahadil anharu tajri min tahti. Semua orang tunduk kepadanya. Sehingga kemudian dia merasa bisa melakukan segalanya. Bahkan dia kemudian mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Makanya kemudian Allah menyifati Fir'aun ini dengan beberapa sifat. Contohnya, inna fir'auna la'alin. Alin itu merasa tinggi. Inna fir'auna la'alin fil ardh. Kemudian Allah menyifati Fir'aun itu dengan tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Tagha itu artinya semena-menang. Orang kalau sudah merasa berkuasa, maka penyakitnya itu adalah dia akan berlaku sewenang-wenang. Tagha itu namanya, taghut. Sewenang-wenang. Tidak ada angin, tidak ada apa-apa, langsung kamu di penjara seperti itu. Itu namanya tagha. Jadi menghukumi seseorang tidak ada dasar apapun. Apa dasarnya? Ya sesuka saya. Itu namanya tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Hanya saja di dalam menghadapi orang-orang yang sombong, kita jangan sampai sombong juga. Pertama, hadapilah dengan lemah lembut, sebagaimana Allah ajarkan kepada Nabi Musa dan Harun. Idhhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Katakan dengan perkataan yang layyin, yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan perkataan yang lembut itu hati Fir'aun menjadi luluh, seperti itu. Tapi kalau dia dikatakan dengan perkataan yang lembut tapi tidak mempan, maka kita lawan dengan kesombongan juga. Karena kesombongan terhadap orang yang sombong itu adalah sedekah. Sampean menyombongkan diri kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ketika sampean pulang nanti, kemudian ada teman sampean yang sudah lama tidak bertemu, bawa tas harga 1 juta. Nah, untuk mengingatkan dia, tidak usah marah-marah, sampean bawa aja tas 10 juta. Tidak usah ngomong-ngomong, langsung ginikan aja di depannya. Itu kan berarti kan sampean sombong. Tapi sombongnya sampean di sini dalam rangka untuk memberikan pelajaran kepada teman sampean. Itu yang disebut dengan sedekah. Sombong kepada orang sombong itu adalah sedekah. Ada kalanya karena manzilah. Ada pula yang karena uang, harta. Ada banyak cerita orang yang tergelincir gara-gara harta. Awalnya dia tidak punya harta, ketika diberi harta akhirnya kemudian dia sombong. Contohnya Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun ini awalnya merupakan umatnya Nabi Musa yang taat. Fabawa alaihim. Kemudian ketika diberikan harta akhirnya dia membelot. Atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah idz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Bayangkan hartanya Qarun itu saking banyaknya, kunci untuk membuka gudang penyimpanan hartanya itu diangkat oleh 10 orang yang kuat, kuncinya saja. Apalagi isi gudangnya, saking kayanya Qarun. Makanya ada orang yang kemudian ingin seperti Qarun dengan berkata innahu ladzu hazzin azim. Qarun itu orang yang sangat beruntung.
Akhirnya karena dia sombong, maka Allah kemudian ingin memberikan pelajaran bahwa harta itu tidak ada apa-apanya. Jika kamu sombong, maka akan jadi seperti Qarun. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Sehingga kemudian Qarun beserta hartanya itu ditenggelamkan ke muka bumi. Eklunyok bi bumi, sehingga tidaklah ada yang tersisa sama sekali. Dan bekas dari kelunyokan itu atau tanah yang ambles ke bawah itu sekarang ada di satu provinsi di Mesir, namanya provinsi Fayyum. Di situ ada danau namanya Buhairah Qarun. Jadi danau sangat luas seperti danau Kelakah itu. Konon di situ dulu tempat hartanya Qarun ditenggelamkan. Saking banyaknya harta Qarun ini, kalau sampean menggali nanti di rumah, menggali kemudian menemukan emas, maka sampean akan berkata harta karun. Karun itu maksudnya Qarun. Saking kayanya Qarun. Jadi ada orang yang sombong karena jabatan, ada yang sombong karena harta. Ada yang sombong karena keturunan. Jadi menganggapnya karena saya ini keturunan ningrat, keturunan darah biru, maka saya tidak apa-apa sombong. Nah, jika sombong karena keturunan, karena asal, maka itu seperti iblis. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Kenapa? Karena dia berdalih Nabi Adam itu tidak lebih mulia daripada iblis. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, jenengan ya Allah menciptakan saya dari api, sedangkan Adam itu tercipta dari tanah. Artinya apa? Artinya iblis menganggap api itu lebih mulia daripada tanah. Padahal api itu untuk memadamkan salah satunya bisa pakai tanah. Air ya bisa, tanah juga bisa. Kemudian ada yang bertanya, iblis kan terbuat dari api, kemudian masuk neraka yang di dalamnya api. Bagaimana